Shalom, Pak Palu. Shalom Pak Kayan. Tadi videonya putus Pak. Saya pakai video ya. Tadi mau singgung perjamuan sudah Bapak jawab duluan. Karena saya masih ikut perjamuan kemarin. Perjamuan akhir tahun. Jadi Iya. saya di gereja saya masih mengadakan perjamuan khusus. Tapi bukan berarti meniadakan diakonnya. Cuma diakonianya itu bukan bagi-bagi makanan. Antara lain yang dilakukan di Jumat saya ini, jemaat kan punya tanah, ada setengah hektar, ada 1 hektar, ada 1/4 hektar. Itu yang dikasih kepada jemaat-jemaat yang masih belum punya lahan, dikerjakan. Hasilnya dibagi bahwa di gereja dan dipakai oleh orang yang mengerjakan. Begitu diakonianya. Juga jemaat melalui majelis jemaat membeli ternak babi, anak babi itu dikasihkan kepada orang yang tidak punya ternak. Hasilnya juga dibagi. Begitu. Jadi tidak masalah barangkali. Dan saya yang sudah mendengarkan penyampaian dari Pak Paul supaya kita berdiakonnya bagi-bagi makanan. Jadi saya karena di gereja saya tidak ada yang begitu, saya titip di Damaris. Biarpun tidak banyak, tapi saya sudah mulai titip di sana. Kemudian saya mendengarkan juga tadi Bapak Paul mengatakan ada pendeta yang mengumpulkan kolektor. Kalau di gereja saya di GPID namanya, di Sulawesi tidak begitu. Ada majelis seorang awam yang jadi bendahara. Mengumpulkan kolektor itu majelis. Bukan di bendahara, ada bendahara Jumat, ada bendahara wilayah. Kalau pada zaman dulu ada bendahara di sinodi. Jadi semuanya itu orang awam, maksudnya bukan pendeta. Jadi pendeta boleh dikatakan diatur oleh majelis jemaat, majelis sinodi. Jadi mereka tidak mengumpulkan uang kolektor. Jadi beda dengan yang Bapak Paul saksikan, ada pendeta-pendeta yang mengumpulkannya. Jadi itu di gereja saya, GPID. Uang kolektornya kalau boleh tahu totalnya berapa Pak? 1 bulan Pak? Kolektornya kalau di jemaat saya itu 1 kali ibadah itu tadi diumumkan kolektor minggu lalu bisa 6 juta, bisa. Oke. Taruh kata 5 juta, berarti sebulan 20 juta kan? Boleh juga, tidak selamanya juga
Ya, 6 rata-rata juta. kalau seminggu 5 juta, berarti kan sebulan 20 juta. Iya, Nah, terus yang buat diakonia berapa banyak, Pak? Uangnya buat apa itu uangnya itu 20 juta sebulan? kalau diakonnya itu sudah diputuskan di rapat sidi jemaat, diakonnya sekian, Berapa koin itu, Pak? sekian. Eh, karena sudah 1 tahun lewat ada rapat sidi jemaat, saya sudah lupa diakonianya Kira-kira, berapa. kira-kira berapa persen dari kolekte itu? Dari anunya itu sekitar 20 juta itu 1 tahun. Oh, berarti itu gerejanya salah, Pak. Ya, nanti ada rapat Iya, sidi jemaat. karena kalau satu, Ini satu, satu bulan 20 juta, 1 tahun kan berarti bisa 240 juta. Diakoninya cuma 20 juta, itu gereja salah, Pak. ya itu nanti saya coba cek lagi dalam Ya, rapat sidi kalau tahun. satu tahun diakoninya cuma 20 juta, berarti kan nggak nyampe 10%. Atau 10% lah, nanti katanya 10%. Itu salah, karena diakonia itu di zaman para rasul itu adalah yang utama, Pak. Oh, tapi kan kudu Ya, bayar pendeta. Iya, pendeta mau gaji berapa? 10 juta. Ya kan? Sebulan 10 juta. Berarti separuh. Ya kan? Kalau sebulan 20 juta, pendeta gaji 10 juta. Makanya 10 juta seharusnya terutama untuk diakonia. Maintenance gedung mau berapa banyak? Bayar listrik paling berapa? Anu gitu kan. bisa-bisa juga Maintenance gedung yang 5 juta punya 5 juta itu pasti maintenance 5 juta itu udah banyak sekali ya. Nah, terus yang 5 juta dikali 10, berarti 50 juta harusnya minimum diakonianya. Makanya mungkin kemarin saya bikin sudah rumus, disuit ke minimum pembangunan. sepertiga. Berarti salah, kalau dia banyak bangun gereja lebih banyak daripada bangun dia daripada diakonianya, berarti gereja ini salah. Salah, Ya, Pak. ya, ya. Kalau gereja lebih banyak membangun gedung daripada untuk diakonia, gereja itu salah. Sedang sesat. Saya jamin Ya, itu, Pak. begitu Iya, tetap salah, walaupun nggak masuk ke pendeta. rata-rata di Ya, tetap. gereja. Itu Kan sudah pernah kita pemahaman Pak ajarkan Paul dulu. ini baru Baru, Pak. Wah, ngeri, Pak. ya. Radikal, Pak. Gereja yang lebih senang bangun gedung daripada berdiakonia itu gereja yang sesat. Karena dia tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus, ajaran dalam perjanjian baru tidak sekalipun disuruh bangun gedung. Tapi disuruh ngasih makan orang miskin. Jadi kalau perlu, kalau misalnya gaji pendeta berapa? Ya, kalau gaji pendeta misalnya ya rata-rata ya 5 juta lah. Ya rata-rata kalau 10 juta ya edan. Itu di Jakarta, Pak. Itu yang doktor teologi saja yang di Pondok Indah, GKI Pondok Indah, itu gajinya kira-kira 10 juta, Pak. Doktor teologi ya di Pondok Indah, GKI Pondok Indah yang jemaatnya itu ribuan. Ya, nah, kalau ini gerejanya Pak Kaya, saya nggak tahu jemaatnya mungkin ada sekitar 500 gitu ya. Tapi kalau gajinya 10 juta, jemaatnya cuma 200 kelewatan menurut saya. Ya, tapi kalau bayar 10 juta itu masuk pengerjanya, full timer dan aktivis yang lain-lain 10 juta ya masih wajar. Makanya kemudian dulu saya kasih solusi dibagi tiga, sepertiga untuk gaji pendeta dan pengerjanya, sepertiga dipakai untuk maintenance gedungnya kalau sudah terlanjur punya gedung. Sepertiga dipakai untuk diakonia, karena dibagi tiga kan, untuk bait Ya, Allah, padahal orang Israel itu bait Allah tuh bikin persembahan lagi, sendiri lagi. Tapi dulu saya kasih solusi dibagi tiga.
ya untuk para imam dan lewi, untuk maintenance gedungnya, dan sepertiga lagi untuk para fakir miskin. Nah, itu kan sangat-sangat ini sekali. Tapi kalau sampai itu meleset, itu aja masih meleset, wah itu gereja sedang salah. Gitu Pak Kayan. Kebanyakan gereja-gereja kita masih di Indonesia barangkali ini kebanyakan untuk bangunan gedung. Iya, padahal gerejanya bentar lagi dibakar. Iya kan? Wah, kenapa nggak bikin diakonia saja? Nah, itulah gereja kadang-kadang ya. Ah, itulah salahnya di situ.